Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 dengan judul praktikum fisika yaitu pengukuran. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Erlin Amanda Merina Syifa dengan NIM A420 2091, Novilia Putri dengan NIM A420 2092, Andrea Putri dengan NIM A420 2093, Mutiara Latifasani dengan NIM A420 2094. Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara suatu besaran dengan besaran yang lainnya, yang mana besaran lainnya menjadi acuan dalam pengukuran. Besaran yang dapat diukur adalah panjang, massa, volume, kecepatan, dan lain-lain. Besaran dapat didefinisikan dalam bentuk angka, sedangkan satuan merupakan acuan dalam pengukuran. Dalam fisika, terdapat dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya yaitu ada massa, waktu, panjang, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kuat arus. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu ada luas, volume, kelajuan, percepatan, gaya, tekanan, berat, berat jenis, rapat massa, momen gaya, momen kopel, energi atau usaha, energi kinetik, dan yang terakhir energi potensial. Untuk mengukur benda tak beraturan, kita bisa membandingkan volume akhir dengan volume awal. Yang kita perlukan adalah satu gelas berisi air yang telah kita hitung volumenya. Jangan lupa diberi tanda pada permukaan air. Setelah itu, kita masukkan benda tak beraturan ke dalam gelas berisi air. Maka akan terjadi peningkatan pada permukaan air. Jangan lupa untuk memberi tanda agar memudahkan pada penghitungan volume. Setelah itu, hitung volume akhir dan volume awal. Jangan lupa untuk mengurangkan volume akhir dengan volume awal agar kita dapat mengetahui volume dari benda tak beraturan tersebut. Paus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketersediaan 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Kemampuan pengukuran dari neraca ini dapat diubah dengan cara menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan neraca. Anak timbangannya berada pada neraca ini sendiri. Timbangan dapat digeser menjauh atau mendekati poros neraca sesuai kebutuhan pengguna. Massa benda yang diukur dapat diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan setelah neraca dalam keadaan setimbang. Fungsi neraca Gauss adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktikum laboratorium. Prinsip kerja neraca Gauss. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan asas kesetimbangan benda tegar, yaitu benda dengan memakai prinsip momen gaya. Rumus yang menjadi dasar prinsip kerja neraca Gauss adalah MB sama dengan RP dikali MP per RB. Cara menggunakan neraca Gauss. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur masanya di atas tempat beban. Yang kedua, geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Yang ketiga, jika garis kesetimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil kesetimbangan tercapai. Yang keempat, jika garis kesetimbangan sudah tercapai, mulai membaca hasil pengukuran. Digital adalah alat hitung satuan massa suatu benda dengan teknik digital dan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Neraca ini biasanya digunakan pada laboratorium untuk menimbang beban yang akan digunakan. Cara menggunakan neraca, yang pertama, memastikan neraca ada pada posisi yang sesuai. Pastikan Anda menyeting motor pas sesuai dengan petunjuk yang ada pada buku manual. Yang kedua, menempatkan neraca di posisi yang jauh dari berbagai hal yang bisa memengaruhinya seperti suhu yang tinggi dan hembusan angin. Yang ketiga, nyalakan neraca dengan tekan tombol power. Yang ketiga, tunggu posisi sampai stabil atau menunjukkan angka 0. Yang kelima, buku pelindung sebelum zat tersebut ditempatkan pada piringan. Tunggu hingga angkanya stabil, lalu catat massa zat yang Anda timbang. Yang keenam, kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang ketujuh, menghindarkan neraca dari medan magnet di sekitar lokasi penempatannya. Kedelapan, bersihkan neraca apabila tidak digunakan. Yang kesembilan, matikan neraca apabila tidak digunakan untuk waktu yang lama. Mistar. Mistar atau penggaris merupakan salah satu alat ukur besaran panjang. Alat ukur ini memiliki skala terkecil sekitar 1 mm atau 0,1 cm. Penggaris memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecil yang dimilikinya, yaitu 0,5 mm. Langkah penggunaan mistar. Langkah pertama yaitu menempatkan skala 0 penggaris yang sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Setelah itu, perhatikan ujung benda lainnya dan kemudian bacalah skala pada mistar penggaris tersebut, yang memang sejajar dengan ujung benda. Untuk bisa membaca hasil dengan benar, yaitu dengan melihat tanda garis skalanya secara tegak lurus. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membaca skala mistar adalah mengenai angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang terbaca oleh skala alat ukur. Sedangkan
angka taksiran adalah angka yang tidak terbaca oleh skala alat ukur. Angka taksiran ini diperlukan ketika ujung salah satu benda tidak tepat berhimpit dengan skala. Sehingga kita memerlukan angka taksiran. Angka taksiran diperoleh dari setengah kali skala terkecil mistar. Berikut beberapa contoh pengukuran menggunakan mistar. Gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Cara membaca skala gelas ukur yang benar dan tepat yaitu dengan meletakkan gelas ukur pada bidang datar seperti meja. Selain itu, dengan melihat permukaan cairan pada gelas ukur sejajar dengan mata. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 mm. Fungsi jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, mengukur kedalaman atau ketinggian, dan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang kecil atau tipis seperti plat, seng, dan lain-lain. Berikut gambar dari jangka sorong beserta bagian-bagiannya. Kemudian, cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, geser rahang sejauh ukuran benda. Rahang yang digeser sejauh ukuran benda, setelah itu digeser lagi ke arah benda dan pastikan tidak ada jarak atau kedua rahang menyentuh dan menjepit benda. Kemudian, kunci atau rapatkan screw lock. Setelah posisi rahang sudah menyentuh benda, langkah selanjutnya adalah mengunci. Tujuannya agar hasil ukuran yang dilakukan ini tidak berubah jika ada getaran tersenggol dan dapat kita catat dengan nilai yang sesuai. Yang terakhir, membaca nilai jangka sorong. Langkah selanjutnya adalah membaca nilai yang ditunjukkan pada skala. Kemudian, cara membaca skala. Pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama bernilai cm dan skala nonius bernilai 1/10 mm. Lihat angka 0 pada skala nonius. Garis pada skala utama yang berada tepat di belakang 0 pada skala nonius adalah nilai ukur skala utamanya. Setelah mendapat nilai ukur skala utama, kita perlu membaca nilai ukur skala nonius dengan cara menentukan garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius. Garis yang berhimpitan pada skala nonius merupakan nilai ukur skala noniusnya. Kemudian, jumlahkan hasil nilai ukur skala utama dengan skala nonius agar kita mendapatkan hasil pengukuran panjang benda. Berikut contoh pengukuran dengan jangka sorong. Dapat dilihat bahwa garis merah putus-putus menunjukkan pengukuran skala utama yang bernilai 2,7 cm. Sedangkan garis hitam putus-putus menunjukkan nilai skala noniusnya yang bernilai 0,6 mm atau setara dengan 0,06 cm. Sehingga dengan menjumlahkan kedua nilai tersebut, kita akan mendapatkan nilai pembacaan skala dari pengukuran jangka sorong yang bernilai 2,76 cm. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian mikrometer sekrup bisa mencapai 0,01 mm. Cara membaca mikrometer sekrup. Pembacaan mikrometer sekrup dilakukan pada dua bagian, yaitu di skala utama dan di skala nonius. Pada contoh pengukuran di atas, cara membaca mikrometer sekrup tersebut adalah untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi timbel atau silinder putar yang berisi skala nonius telah melewati angka 5 di bagian atas, dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip, 0,5 mm. Artinya, pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 tambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jarak adalah 5 tambah 6 dikali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. High gauge adalah sebuah alat pengukuran yang berfungsi mengukur tinggi benda terhadap suatu bidang acuan, atau bisa juga untuk memberikan tanda goresan secara berulang terhadap benda kerja sebagai acuan dalam proses permesinan. Fungsi utama dari alat ukur ini yaitu yang pertama, untuk mengukur ukuran tinggi suatu benda kerja sesuai kebutuhan. Yang kedua, untuk membuat tanda garis pada benda kerja sesuai ukuran tinggi yang dikehendaki. Lalu, cara menggunakan alat ukur high gauge ini yaitu yang pertama, sebelum memulai pekerjaan, pastikan terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri, seperti helmet safety, sarung tangan, sepatu safety. Kemudian, persiapkan alat bantu kerja seperti meja prata, V-block stand, spidol biru, dan alat ukur high gauge. Selanjutnya, oleskan spidol biru pada area benda kerja yang akan digores high gauge. Kemudian, setting atau pasang benda kerja pada V-block stand di atas meja prata. Selanjutnya, setting alat ukur high gauge pada 0 posisi. Kemudian, naikkan handle high gauge rahang unit sampai nilai pada skala gerak menunjukkan nominal sesuai angka pada skala diam yang dibutuhkan.